Makanya pernyataan Gilbert Lumendong mengenai kekristenan dan non-Kristen seperti berikut ini. Beda kelas. Oke, saudara sudah mendengarnya. Jauh perbedaannya. Dan saya ingin jelaskan sekali lagi kepada saudara, pernyataan pendeta Gilbert Lumendong sekali-kali ya bukan untuk menghina agama lain, tetapi untuk mengedukasi orang Kristen bahwa orang Kristen sekali lagi harus tahu mengucap syukur. Dan perhatikan ya, dalam channel-channel saya juga seringkali mereka membuli, menghujat tentang praktek yang dilakukan dalam kekristenan, salah satunya mengenai persepuluhan. Mengenai pendeta yang gemar flexing ya, gemar pamer kemewahan, padahal kemewahannya itu dia dapat bukan dari bisnis dia nggak punya bisnis, bisnisnya cuma jualan Yesus. Mereka mengatakan bahwa persepuluhan itu adalah cara pendeta untuk menjadi kaya, cara pendeta untuk merampok jemaat. Nah, itu yang dilakukan oleh mereka. Nah, sekarang pendeta Gilbert mengumpamakan bahwa persepuluhan, kenapa orang Kristen harus bersyukur? Orang Kristen bersyukur karena dia memberi banyak. Ya, kalau saudara ingin naik mobil non AC ya, naik mobil non AC ya resikonya panas. Saudara akan berdesak-desakan, sampainya lama, sering berhenti-berhenti di semua terminal. Tapi kalau saudara naik eksekutif, ya, maka saudara akan duduk nyaman, ber-AC, tidak semua terminal dia berhenti, akan mendapat fasilitas lebih. Dia tidak punya apa-apa, ya. Kau tidak melihat, kau tutup matamu, ya. Kau tutup matamu. Jangan karena si kawan ini banyak persepuluhannya, ya, kau bermanis-manis, ya, dan kebanyakan itu kau atasnamakan Tuhan, kau jual Tuhan hanya untuk pundi-pundimu. Ya, semua kalian pendeta semua di muka bumi ini, semua kalian siapapun itu orangnya, ya, saya tidak suka, ya, saya tidak suka siapapun itu kamu itu, ya. Kita ini sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Hanya jabatan saja kau itu sebagai pendeta. Tapi bagi Tuhan itu kau bukan siapa-siapa. Ya. Yang terkecil itu yang Tuhan pakai. Bukan kau anggap dirimu kau jabatanmu sebagai pendeta kau. Ya, kau sudah merasa penuh suci kau. Selagi kau manusia biasa sama seperti saya, kau itu penuh dosa. Saya mau bilang, ya, tidak ada dari saya baca firman 10 hukum Taurat, saya tidak ada menemukan yang namanya persepuluhan. 10 hukum Taurat, saya tidak ada menemukan yang namanya persepuluhan. Ya, dari Henok, ya, dari Harun, Elia, ya, Musa, dan juga Yesus terakhir kali datang ke bumi ini untuk menggenapi firman yang telah Tuhan tugaskan kepada nabi-nabinya. Imbang susah payah, menang apa lagi? Nah, itu yang ingin supaya jemaat tahu, orang Kristen tahu bahwa di dalam Kristus kita sudah ditebus oleh Yesus. Jadi ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan berbeda dengan orang lain. Makanya dia punya kemewahan itu. Apa-apa itu bisnis jualan Yesus. Nah, ini yang saya mau terangkan. Kalau orang lain mereka harus mencari cara bagaimana supaya mereka selamat dengan berbuat amal bakti, dengan berbuat perbuatan-perbuatan yang bisa ya secara sulit mereka harus lakukan untuk bisa mendapatkan keselamatan. Yesus menawarkan, percayalah kepadaku, maka dosamu diampuni, kutuk dosamu yang menyebabkan engkau masuk neraka itu akan kutebus. Ditebus, sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Itu sebabnya orang Kristen harus Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya orang nonton video ini lah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini sahabat, pelet tupai saya menemukan jejak rekam seorang pendeta yang berani dan secara terang-terangan membongkar tentang perpuluhan. Dan apa-apa yang disampaikan oleh beliau ini berdasar dari pengalamannya, berdasar dari sejarah, dan berdasar dari Alkitab. Yang paling menarik sahabat, beliau juga mengungkapkan sesuatu yang mungkin bisa mengancam dirinya sendiri, karena pendeta ini berani mengatakan, Oke, pada kesempatan kali ini, ya sebut saja ini kelanjutan dari video saya yang sebelumnya mengenai pendeta yang gemar flexing, ya, gemar pamer kemewahan. Padahal kemewahannya itu dia dapat bukan dari bisnis dia. Dia nggak punya bisnis, bisnisnya cuma jualan Yesus. Makanya dia punya kemewahan itu. Apa itu bisnis jualan Yesus? Nah, ini yang saya mau terangkan. Misalnya, sebut saja 30 tahun yang lalu. Ya, kalau Anda sudah punya anak 30 tahun yang lalu, Anda tanya anak Anda, "Nak, kamu kalau besar mau jadi apa?" Rata-rata anak-anak kalau ditanya kalau sudah besar mau jadi apa, ada yang bilang jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, beberapa bilang ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi arsitek. Nah, agak jarang gitu ya, bahkan mungkin sama sekali enggak terdengar gitu ya, saya mau jadi pendeta gitu ya. Kayaknya nggak ada gitu ya. ngeri ya sahabat, bisnis jualan Yesus bisa menjadikan profesi pendeta menjadi kaya. Ini bukan kata saya loh ya, tetapi ini narasi dari pendeta Chandra sendiri. Nah, ironinya, beliau ini kan juga seorang pendeta ya. Pertanyaannya, apakah beliau termasuk pelaku oknum yang bisnisnya jualan Yesus? Nah, saya kalau orang tanya, kok Bapak bisa jadi pendeta? Saya nggak pernah punya cita-cita loh jadi pendeta loh. Ya, jadi nggak pernah ada di benak saya dari kecil, sekolah S1, sekolah S2, cita-cita saya jadi pendeta. Saya akhirnya sekolah S2 teologi karena diminta oleh gembala sidang saya. Sebelumnya, saya tidak pernah mimpi sekolah teologi. Oke, jadi dengan kata lain, menjadi pendeta itu bukan impian saya. Pekerjaan utama saya bukan pendeta, sudah pernah saya terangkan kan ya. Saya punya usaha sendiri ya, kesibukan sendiri. Tapi saya terpanggil juga untuk melayani. Saya sudah katakan juga, saya tidak makan gaji dari gereja. Bahkan kalau saya diutus oleh gereja saya ke tempat-tempat yang kecil gitu ya, gerejanya kecil, saya tidak pernah mengharapkan persembahan kasih karena saya sudah cukup, oke? Nah, ternyata pendeta Chandra bukan termasuk pelaku oknum yang bisnisnya jualan Yesus. Pendeta ini pun mengatakan dengan tegas, dia tidak makan dari gaji gereja karena dia seorang pengusaha. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau 30 tahun lalu Anda tanya anak-anak Anda mau jadi apa, kenapa jarang atau hampir-hampir tidak terdengar mereka bilang saya mau jadi pendeta? Karena pada waktu itu, ya, bahkan kalau kita tarik 50 tahun lagi yang lalu gitu ya, pendeta itu kebanyakan rata-rata miskin. Kasihan, janganlah diketawain gitu.
hidupnya pas-pasan, bahkan minus. Kalau dia melayani di desa-desa, dia dapat persembahannya mungkin ketela, singkong. Itu benar. Nah, kembali lagi. Gereja-gereja yang seperti Katolik gitu ya, ya Protestan mainstream, mereka tidak menekankan bahwa jemaatnya harus bayar persepuluhan, kalau tidak masuk surga gitu ya. Tapi saya ada dengar beberapa gereja Pentakosta karismatik yang mengajarkan kalau Anda tidak bayar persepuluhan, Anda masuk neraka. Astaga, buat apa Tuhan Yesus mati gara-gara Anda tidak bayar persepuluhan, Anda masuk neraka? Ayatnya juga nggak ada. Iya kan? Kalau Anda tidak bayar persepuluhan, pintu portal surga tidak terbuka. Astaga, Alkitab juga tidak mengajarkan itu. Itu pendeta ngaco semua ya. Jadi ditakut-takuti itu. Ya, saya bukan mengajari Anda untuk tidak memberi persembahan loh ya. Selalu saya tekankan ini. Kalau Anda mau memberikan 10% dari gaji Anda, waduh bagus banget itu. Bahkan kalau Anda mau memberikan 20% dari gaji Anda, puji Tuhan. Apalagi kalau Anda berani memberikan 30%, 40%, atau 50% dari penghasilan Anda untuk gereja, untuk menunjang pekerjaan gereja, puji Tuhan. Itu kan lebih besar dari 10% ya. Tetapi saya tidak menyebutnya itu adalah persembahan persepuluhan. Persepuluhan itu bukan uang, udah titik itu saja. Ya, Anda boleh baca di Alkitab, tidak ada yang ngajarin persepuluhan itu dari uang. Itu pun hanya makanan, hasil ladang dan hasil ternak. Ternaknya pun hanya 4, lembu, sapi, kambing, domba. Aduh, sudah saya terangkan berkali-kali. Cukup jelas ya sahabat, pernyataan pendeta Yeremia di awal tadi sudah terbantahkan oleh argumentasi pendeta Chandra Teja terkait bisnis jualan Yesus. Jadi untuk pendeta Yeremia, sebelum Anda membela pendeta Gilbert terkait pelecehan 2,5% yang dibandingkan dengan persepuluhan gereja, belajar dululah dengan pendeta Chandra Teja yang ilmunya lebih bisa diresapi dan bermanfaat. Lawang pendeta Gilbert sudah jelas-jelas bersalah. Lah kok masih dibela saja oleh pendeta Yeremia ini? Apa tujuannya membela pendeta Gilbert? Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Sampai jumpa di video ongok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.